Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kami akan membagikan salah satu kabar baik bagi rekan-rekan non-ASN karena sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya akan ada insentif untuk non-ASN terkhusus untuk kategori tenaga guru ya teman-teman. Karena pada hari ini yaitu tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, yang mana bisa kita lihat pengumuman tersebut itu melalui ditjen.gtk.kemendikbud. Nah, ini adalah Instagram resminya yang memposting perihal akan ada program insentif guru non-ASN. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan dan informasi selengkapnya. Baik, kita cek saja langsung postingan dari akun Instagram resmi Ditjen GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di sini disampaikan terkait dengan kronologis bantuan insentif, yang mana ada keterangan terkait dengan lini masa pemberian bantuan bagi guru, yaitu mulai dari tahun 2005. Kemudian juga dijelaskan yaitu di dalam Undang-Undang Guru Dosen Nomor 14 Tahun 2005 di bab 7 dan seterusnya, bisa teman-teman baca di sini. Kemudian di tahun 2008 di dalam PP 74 tahun 2008 di dalam bab 4 berkaitan dengan sanksi pasal 63 juga menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya lini masa yang berkaitan dengan pemberian bantuan bagi guru yang belum sertifikasi pendidik ya teman-teman. Untuk syaratnya kalau kita perhatikan di sini itu di tahun 2013 juga ada, itu dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya PP 74 tahun 2008. Guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan seterusnya, teman-teman bisa melihat di sini. Dan seterusnya di tahun 2015 yaitu berakhirnya masa peralihan undang-undang. Mulai tahun ini tunjangan insentif guru non PNS berubah menjadi bantuan guru non ASN. Nah, selanjutnya di tahun 2025, yang mana pada tahun ini masih banyak guru non ASN yang belum bersertifikat pendidik akan diberikan bantuan berupa cash transfer. Jadi nanti kalau kita lihat di sini dari penjelasan postingan dari Ditjen GTK Kemendikbud bahwasanya untuk mekanisme penyalurannya akan berupa transfer ya teman-teman. Namun untuk lebih detailnya tentunya akan ada nanti juknis dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah berkaitan juga dengan syaratnya. Namun yang terpenting syarat utama kalau kita lihat di sini adalah bagi guru ya yang belum bersertifikasi pendidik. Nah, terkait dengan program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini juga disampaikan secara langsung ya oleh Pak Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, yaitu sekaligus peluncuran program hasil terbaik cepat di SDN Cimahpar ya, 5 Bogor Utara pada hari Jumat tanggal 2 Mei. Kemana beliau mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen telah melaksanakan program-program strategis. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan kompetensi dan kualifikasi guru melalui sertifikasi, kemudian peningkatan tunjangan sertifikasi, bantuan guru non-ASN, kemudian bantuan studi D4 dan bantuan studi S1 dan berbagai pelatihan. Nah, mengenai program insentif guru non-ASN ini, guru akan diberikan bantuan berupa cash transfer. Program ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi guru-guru non-ASN dalam mendidik generasi bangsa. Dan untuk besaran yang akan diberikan nantinya akan ada penjelasan lebih lanjut ataupun aturannya nanti, silakan ditunggu saja teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya lagi silakan kita menyimak ya penjelasan langsung dari Mendikdasmen yaitu Pak Abdul Muti terkait dengan penjelasan beliau pada saat peringatan Hardiknas tahun 2025 terkait dengan program-program Mendikdasmen. Silakan disimak teman-teman. Hari terasa sangat indah, terutama menjadi begitu indah dengan kehadiran Bapak Presiden bersama-sama dengan kita. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya kepada Bapak Presiden, izinkan kami menyampaikan bahwa sejak 6 bulan kami melaksanakan amanah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
atas dukungan Bapak Presiden dan semua jajaran insan pendidikan di Kementerian Dikdasmen dan juga semua jajaran di Kementerian Kabinet Merah Putih dan partisipasi masyarakat, kami telah memulai langkah-langkah strategis dan meletakkan dasar-dasar pedagogis memajukan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Izin Pak Presiden, kami menyampaikan bahwa dalam masa 6 bulan kami telah melaksanakan program-program strategis. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, dan kualifikasi guru melalui sertifikasi, peningkatan tunjangan sertifikasi, bantuan guru honorer, bantuan studi D4, dan bantuan studi S1, dan berbagai pelatihan. Ini semua sudah terlaksana dan alhamdulillah para guru mendapatkan bonus karena tunjangan guru yang sebelumnya ditransfer melalui pemerintah daerah sejak Bapak Presiden mencanangkan pada bulan Maret, sekarang para guru sudah menerimanya secara langsung ke rekening masing-masing. Izin kami menyampaikan rasa terima kasih para guru kepada Bapak Presiden atas kepedulian Bapak yang senantiasa memberikan perhatian kepada para guru. Guru adalah agen dan aktor utama dalam memajukan pendidikan dan dalam membangun peradaban. Yang kedua adalah perbaikan dan juga peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran dengan revitalisasi sekolah dan juga dengan bantuan teknologi smart classroom atau kelas cerdas. Kami sampaikan bahwa pada tahun ini ada alokasi anggaran 16,9 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan dan anggaran 2 triliun untuk digitalisasi pendidikan atau smart classroom yang alhamdulillah Bapak Presiden tadi juga sudah menyaksikan bagaimana anak-anak di SD ini sudah mendapatkan manfaat dari penggunaan smart classroom tersebut. Mudah-mudahan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dan dengan adanya smart classroom, anak-anak dapat belajar dengan lebih menyenangkan, belajar dengan lebih bersemangat, sehingga mereka dapat menjadi generasi Indonesia yang hebat. Yang ketiga, kami juga mulai pada tahun ajaran 2025-2026 memulai untuk memberlakukan pembelajaran mendalam atau deep learning dan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini juga merupakan bagian dari program yang kami kembangkan secara akademik untuk memaksimalkan alat-alat dan sarana prasarana pembelajaran digital sebagai bagian dari penguatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan pembelajaran yang menekankan pentingnya penguasaan dan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang keempat, kami memperkuat pendidikan karakter dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan juga program pagi ceria, di mana sebelum pembelajaran anak-anak memulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Ini semua adalah untuk menanamkan kepada diri anak-anak kita rasa cinta kepada tanah air, jasmani dan rohani yang sehat. Pak Presiden izin menyampaikan informasi, senam anak Indonesia hebat ini sejak kami luncurkan sudah ditonton lebih dari 60 juta pemirsa. Dan sekarang sudah menjadi gerakan baru sehingga anak-anak belajar dengan gembira karena mereka memulainya dengan senam. Dan insya Allah mulai bulan Juli nanti setelah mereka makan siang bergizi gratis, kami juga akan memberlakukan senam otak untuk anak-anak kita. Sehingga mereka belajar dengan gembira, mereka belajar dengan penuh semangat. Yang terakhir adalah perbaikan dan tata kelola organisasi serta membangun budaya yang ramah dan juga membangun insan pendidikan yang santun. Bapak Presiden yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan diluncurkannya program ini, maka janji Bapak Presiden pada saat Hari Guru tahun 2024 sudah semuanya terlaksana dan sudah mulai kita laksanakan. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Bapak Presiden untuk memprioritaskan pendidikan sebagai bagian dari program untuk tidak hanya mencerdaskan bangsa, tapi juga mengangkat bangsa dalam posisi dan harkat martabat yang tinggi, serta untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan sebagai formulanya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang hebat.
Izinkan kami menutup dengan pantun. Kali ini pantunnya agak berbeda dengan yang lalu Pak Presiden. Pantunnya sekarang burung Garuda terbang tinggi di angkasa, menembus awan yang membahagiakan. Sambungannya belum ketemu. Insya Allah dengan senantiasa kita memprioritaskan pendidikan, bangsa ini akan menjadi bangsa yang berjaya di masa yang akan datang. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf Pak Presiden, izin saya sampaikan bahwa sekolah ini insya Allah akan kita bantu tambahan 4 ruang kelas baru. Kalau Pak Presiden mau menambah juga ibu guru, ibu kepala sekolah, saya kira akan senang hati. Dan Pak Presiden, ibu kepala sekolah melaporkan kepada. Itulah informasi yang dapat kami bagikan di video kali ini. Jika ada informasi perkembangan lebih lanjut terkait dengan aturan dan juga juknis barangkali terkait dengan bantuan bagi guru non-ASN yang belum sertifikasi ini akan kami update di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.